pagi anak-anak manis kelas 5 SDK Maria Ferrari. Semangat belajar! Baik anak-anak, pagi ini kita akan memulai pembelajaran dari rumah bersama Teacher Intan dan Teacher Yanti. Untuk hari ini di awal tahun pelajaran baru kelas 5 semester 1, hari ini kita akan belajar tematik. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran, teacher berharap anak-anak menyiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku pena 5A. Sudah siap belajar hari ini? Jika anak-anak sudah menyiapkan, maka sekarang teacher minta anak-anak ambil posisi duduk yang sopan, tangan di dada, mata ditutup. Mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Anak, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih karena perlindungan dan berkat-Mu. Ya Allah Bapa, mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar dari rumah. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, teacher berharap anak-anak yang pertama mampu mengidentifikasi ide pokok. Yang kedua, anak-anak mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, teacher berharap anak-anak mampu memahami apa yang dimaksud dengan gambar cerita. Yang keempat, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi ragam dan corak yang terdapat pada gambar ilustrasi. Dan yang kelima, teacher berharap anak-anak mampu membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, yang keenam, anak-anak mampu menyebutkan alat gerak dari manusia dan hewan. Yang ketujuh, anak-anak juga mampu menyebutkan organ gerak pada manusia dan hewan. Dan yang terakhir, anak-anak harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari hewan vertebrata dan avertebrata beserta juga alat gerak dan fungsinya. Mari belajar bersama-sama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ya, ide pokok. Tentunya di kelas sebelumnya anak-anak sudah banyak belajar tentang apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, bagaimana cara menentukan kalimat utama, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, kita masih membahas tentang ide pokok. Kalau begitu pertanyaan teacher, kira-kira siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Very. Ide pokok sama artinya dengan inti atau dasar permasalahan. Ya, inti atau dasar permasalahan yang terdapat dalam sebuah teks ataupun dalam sebuah bacaan. Nah, ketika kita sudah tahu konsep dari ide pokok itu sendiri atau apa yang dimaksud dengan ide pokok, nah sekarang bagaimana caranya sehingga kita bisa menemukan ide pokok tersebut? Nah, cara pertama ketika anak-anak diminta untuk menentukan ide pokok adalah yang pertama, anak-anak harus membaca teks ataupun bacaan tersebut dengan saksama atau dengan teliti. Baca perlahan-lahan, mengerti dulu maksud dari teks tersebut. Kira-kira teks tersebut berbicara tentang apa? Itu yang pertama yang harus anak-anak lakukan. Yang kedua, ya. Nah, di sini yang kedua, anak-anak juga harus menemukan kalimat utama. Ya, jadi untuk menemukan sebuah ide pokok, anak-anak terlebih dahulu engkau baca bacaan, lalu temukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Iya, karena ide pokok itu terdapat di dalam kalimat
ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Nah, kalau begitu, kira-kira kalimat utama letaknya atau posisinya berada di bagian mana dalam sebuah paragraf? Di sini, teacher akan memberikan sebuah trik sehingga anak-anak dengan mudah bisa menentukan kira-kira teks ini kalimat utamanya ada di awal atau di bagian akhir atau di bagian mana, ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kalimat utama atau teacher singkat dengan KALUT itu terletak di bagian A, B, C. Ya, adanya di bagian A, B, dan C. A itu apa? Ya, A itu sama artinya dengan awal. Ya, A itu awal. Yang mana kalimat utamanya itu terletak di bagian awal. Sedangkan B itu belakang. Ya, belakang. Biasanya belakang itu biasa orang sebut dengan akhir paragraf atau akhir. Dan C ini campuran, ya, perlu diingat. Campuran. Dikatakan campuran apabila kalimat utamanya terletak di bagian A tambah B atau awal tambah akhir. Nah, untuk menentukan apakah kalimat utama berada di awal paragraf, anak-anak harus lihat kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang kedua. Ketika anak-anak melihat kalimat kedua, dia menjelaskan apa yang dimaksudkan pada kalimat pertama atau dia mendukung pernyataan yang ada pada kalimat pertama, maka otomatis dia punya kalimat utama itu berada pada awal paragraf. Nah, bagaimana anak-anak tahu kalimat kedua ini dia mendukung pernyataan pada kalimat pertama? Dia punya ciri-ciri, ya. Jadi tidak semua paragraf itu kalimat utamanya ada di awal. No. Ya, engkau lihat ciri-ciri apabila kalimat kedua dan kalimat ketiga, kalimat keempat dan seterusnya mendukung pernyataan pada kalimat pertama itu punya ciri-ciri. Yang pertama, ya, ini untuk awal ya. Yang pertama, jika ada kata repetisi. Repetisi itu sama artinya dengan kata yang diulang. Jika ada kata yang ada di kalimat pertama diulang kembali di kalimat kedua, diulang kembali di kalimat ketiga, maka itu disebut kata repetisi. Ya, kata yang diulang. Kemudian selain repetisi ada juga kata rujukan. Contohnya kata ini, itu, tersebut, ya. Nah, kata ini, itu, tersebut, mereka ini termasuk dalam kata rujukan. Dan yang ketiga, pronomina. Pronomina itu sama artinya dengan kata ganti orang. Contohnya, kata ia, mereka, dan nya. Kemudian, bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah paragraf kalimat utamanya itu ada pada akhir paragraf tersebut? Untuk bagian akhir itu sendiri biasanya itu terdapat simpulan yang mana ada konjungsi atau penegasan. Penegasan atau konjungsi itu contohnya kata oleh karena itu. Kemudian yang kedua, oleh sebab itu.
Dan dengan demikian, itu merupakan kata-kata penegasan. Yang mana kalau engkau baca dalam sebuah paragraf, akhir paragraf engkau menemukan salah satu kata-kata ini, maka otomatis kalimat utamanya terdapat pada akhir paragraf. Ya, begitupun seterusnya dengan yang bagian C atau campuran, dia dikatakan campuran apabila kalimat utamanya berada di awal paragraf dan akhir paragraf. Artinya dia itu menyebar dalam paragraf tersebut. Langkah berikutnya adalah anak-anak ketika sudah menemukan kalimat utama, sekarang saatnya kalian membuat pertanyaan. Ya, engkau membuat pertanyaan berdasarkan kalimat utama tersebut. Ingat, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya adiksimba. Kalian juga bisa menambahkan partikel kah pada setiap kata tanya yang anak-anak gunakan. Contohnya, apa bisa menjadi apakah? Ya, tergantung konteks kalimat tanya yang akan anak-anak gunakan sesuai dengan teks baca. Ya, setelah anak-anak membuat pertanyaan, nah langkah berikutnya anak-anak harus tutup kata tanya tersebut, ya, dan tanda tanya yang terdapat pada kalimat tanya tersebut. Engkau tutup kata tanya dan tanda tanyanya, ya, maka dapatlah ide pokok dari bacaan tersebut. Contohnya seperti ini, ada sebuah bacaan berjudul Gurita. Pertama saya lihat kau tersenyum, membelai sakaku dan sandra bisa macam samu kenangko yang manis tapi bukan gula. Nah, di sini sekarang pertanyaan teacher. Kalimat utama yang terdapat pada teks bacaan Gurita itu terdapat di mana? Siapa yang tahu? Mari kita lihat bersama-sama. Kalau dia ada di akhir paragraf, maka harus ada konjungsi atau penegasan. Ya, konjungsi atau penegasan tadi itu ada kata oleh sebab itu, osi, oki, dan dede. Osi oleh sebab itu, oki oleh karena itu, dede dengan demikian. Apakah pada kalimat yang terakhir dalam paragraf ini terdapat kata penegasan? Aku macam beda oke, yang takutan terlalu banyak. Apakah ada kata penegasan? Tidakkah? Tidak ada. Berarti untuk kalimat utama kita sudah tahu, berarti dia bukan berada di akhir paragraf. Kalau begitu, apakah ada di awal? Oke, sekarang kita cek bersama-sama. Nah, kalimat pertama dia bilang gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Maka kalau kita mau bilang, oh kalimat utama
kalimat utama terdapat pada awal kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, kalimat utama ya atau lalu dalam bacaan tersebut adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kemudian di sini setelah anak-anak mengetahui kalimat utama, langkah selanjutnya tadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat pertanyaan. Ya, jadi di sini pertanyaan berdasarkan kalimat utama yang kita buat adalah kita menggunakan kata tanya apa dan kita menambahkan partikel k. Ya, jadi apakah? Ya, pertanyaannya apakah gurita merupakan hewan tidak berulang belakang yang cerdik dan pintar? Nah, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini, yang mana dia merujuk pada kalimat utama. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, langkah yang terakhir anak-anak harus tutup. Engkau mau tutup boleh, mau kasih tanda silang boleh, ya, di kata tanya dan tanda tanyanya. Maka dari sini kita sudah bisa menemukan ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Very good. Ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ya, jadi itu adalah ide pokok yang sudah kita dapatkan berdasarkan teks bacaan gurita yang sudah kita baca bersama. Nah, sekarang contoh bacaan yang kedua. Ya, bacaan ini berjudul Kehidupan Burung. Kau macam beda. Nah, sekarang berdasarkan teks bacaan tersebut, teacher minta anak-anak coba menentukan kalimat utama yang terdapat pada paragraf 1 atau paragraf pertama. Ya? Ada yang bisa? Very good. Ya, sekarang kita lihat kalimat akhir yang terdapat pada paragraf pertama. Apakah di sini ada konjungsi atau penegasan? Tidak ada. Jika tidak ada, maka otomatis kalimat utama pada paragraf pertama ini terletak pada awal kalimat atau kalimat pertama yang ada di paragraf ini. Kalimat pertamanya adalah burung termasuk jenis unggas. Nah, untuk memastikannya kita lihat pada kalimat kedua. Apakah kalimat kedua ini dia mendukung pernyataan yang ada di kalimat pertama atau kalimat utama ini? Iya, di sini ada repetisi atau ada kata yang diulang, yaitu kata burung. Kemudian pada kalimat yang ketiga juga sama, ada repetisi atau kata yang diulang, yaitu kata burung. Maka di sini kita sudah bisa menemukan bahwa kalimat utama pada paragraf 1 terdapat pada awal paragraf atau kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anak dapat melihatnya. Setelah kita menemukan kalimat utama, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah very good. Kita membuat pertanyaan. Yang mana pertanyaan yang nantinya kita buat, jawabannya itu sudah ada di sini. Sudah ada di kalimat utama. Gunakan kata tanya adik Simba. Ya, jadi berdasarkan kalimat utama, burung termasuk jenis unggas, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Kita menggunakan kata tanya apa?
dan kita menambahkan partikel kah. Jadinya apakah? Ya. Apakah burung termasuk unggas? Nah, itu pertanyaannya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita tutup kata tanya dan tanda tanyanya. Setelah kita tutup atau kita silang kata tanya dan tanda tanyanya, maka sekarang kita sudah bisa menemukan ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama. Ide pokoknya adalah burung termasuk unggas. Ya. Selanjutnya, perlu anak-anak ingat bahwa kalimat utama itu bersifat umum. Kemudian di sini sebagai bahan belajar di rumah dengan bimbingan Bapak Mama, teacher minta anak-anak menentukan kalimat utama serta ide pokok yang ada pada paragraf kedua dan paragraf ketiga sesuai dengan teks bacaan yang berjudul Kehidupan Burung. Lanjut, ketika kita sudah mampu untuk menemukan sebuah ide pokok, nah sekarang kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apabila kita diberikan ide pokok dan kita diminta untuk mengembangkan ide pokok tersebut, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Ya, yang pertama, anak-anak harus tentukan tema. Jadi, kalau diminta anak-anak untuk mengembangkan ide pokok, hal pertama yang harus anak-anak lakukan adalah tentukan tema terlebih dahulu, tema atau topik yang nantinya akan dibahas. Yang kedua, anak-anak harus menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan anak-anak buat. Ya, tentukan ide pokoknya, tentukan tema, lalu buat ide pokoknya. Yang ketiga, berdasarkan ide pokok itu, anak-anak harus membuat sebuah kalimat, yang mana kalimat tersebut nantinya akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan kita buat. Ya. Selanjutnya, anak-anak harus mengembangkan kalimat tersebut atau ide pokok itu menjadi beberapa kalimat. Berikutnya, anak-anak harus menulis beberapa kalimat yang menjadi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang sudah anak-anak buat. Atau dengan kata lain, anak-anak harus membuat kalimat penjelas. Beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Setelah kalimat penjelas dibuat, maka yang terakhir, anak-anak dapat menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, di sini teacher mempunyai sebuah contoh di mana teacher menyajikan sebuah ide pokok yang mana berdasarkan ide pokok ini anak-anak kita akan membuat sebuah paragraf. Jadi kita mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Ya, ide pokoknya adalah makhluk hidup dapat bergerak. Ya, ini ide pokoknya. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Very good. Kita harus membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Yang mana kalimat itu akan menjadi sebuah kalimat utama. Maka kita bisa membuatnya seperti ini. Ya, kita kembangkan ide pokoknya menjadi sebuah kalimat utama di sini. Kalimat utamanya berbunyi, semua jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup di permukaan bumi dapat bergerak. Ya, itu kalimat utamanya. Langkah selanjutnya anak-anak harus mengembangkan kalimat utama tersebut, ya. Nah, di sini kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang pertama, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Nah, kita lihat kalimat pendukung atau kalimat penjelas ini,
Ya, di sini ada repetisi atau kata yang diulang. Itu kata bergerak, ya. Di sini gerak sama artinya dengan bergerak. Lalu itu ada kata makhluk hidup. Ya, pada kalimat utama ada kata makhluk hidup. Kalimat penjelas, ya, yang pertama itu juga terdapat kata makhluk hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat penjelas yang kedua, gerak aktif menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Seperti manusia berjalan, kupu-kupu terbang, dan kelinci melompat. Nah, untuk kalimat penjelas yang kedua ini, ia pun mendukung pernyataan yang ada di kalimat utama. Terlihat dari ada repetisi di sini lagi. Ya, ada kata gerak. Ya, gerak. Kemudian ada kata manusia. Nah, ini merupakan kata yang diulang atau kata repetisi yang mendukung pernyataan pada kalimat sebelumnya atau kalimat utama. Berikut kalimat penjelas yang ketiga. Sedangkan gerak pasif tidak menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Misalnya daun mengatup dan bunga mekar. Sama halnya dengan kalimat penjelas sebelumnya, kalimat penjelas yang ketiga ini juga terdapat repetisi, yaitu kata gerak. Nah, berdasarkan ide pokok yang diberikan, kita sudah mengembangkannya sehingga menjadi sebuah kalimat utama. Dan dari kalimat utama ini kita sudah kembangkan dengan menyajikan beberapa kalimat penjelas, maka kita dapat menggabungkannya menjadi sebuah paragraf. Nah, ini adalah contoh paragrafnya. Nah, anak-anak, mari kita membaca bersama. Teacher berharap anak-anak juga melakukan kegiatan membaca dari rumah. Oke, bacaannya berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan.
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, kita telah membaca bacaan ini. Oke, bacaan ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, masing-masing paragraf ini memiliki ide pokok. Sebagai bahan belajar dari rumah, anak-anak bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Berdasarkan bacaan organ gerak manusia dan hewan menerangkan tentang organ gerak dan alat gerak yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup itu dapat bergerak, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Nah, apa itu bergerak, anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin Al bisa menjawab? Atau Devon? Atau mungkin Naka bisa menjawab? Nah, bergerak atau gerak merupakan perpindahan tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Ya. Nah, ini teacher tampilkan contoh makhluk hidup bergerak. Nah, anak-anak, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, contohnya ini anak-anak lihat, ada seorang anak yang sedang mengganggu seekor kucing. Dan kucing itu kaget ketika ada hentakan atau dikagetkan dari seorang anak kecil sehingga membuat kucing ini melompat. Dia bergerak melompat dan pergi. Nah, ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak jika ada rangsangan dari luar tubuh yang mau mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Ya, anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak kelas 5 yang terkasih, gerak dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kita sebut dengan gerak aktif dan gerak pasif. Ayo, siapa yang sudah membaca materi terlebih dahulu? Apa itu gerak aktif dan apa itu gerak pasif? Ada yang bisa? Baik, gerak aktif adalah suatu gerakan yang menyebabkan makhluk hidup itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kita sebut dengan gerak aktif. Nah, contohnya seperti gambar kelinci yang sedang melompat. Nah, kalau kelinci melompat berarti tidak hanya pada satu tempat. Jadi ini dinamakan gerak aktif. Ada juga misalnya manusia berjalan, burung terbang. Nah, kegiatan-kegiatan itu juga merupakan contoh dari gerak aktif. Lalu yang berikutnya, gerak pasif. Nah, gerak pasif ini lawan dari gerak aktif. Berarti gerak pasif adalah gerak yang tidak menyebabkan makhluk hidup dapat berpindah tempat atau kedudukannya. Berarti gerak pasif ini gerak yang dilakukan makhluk hidup yang hanya berdiam pada satu tempat saja. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Mari kita lihat. Oh, contohnya salah satu contoh ya, seperti bunga yang sedang bermekaran. Nah, gerak bunga yang sedang mekar ini termasuk gerak pasif. Ya, karena tidak mengalami perpindahan tempat.
Ada juga contoh gerak pasif lainnya anak-anak. Misalnya seperti kita atau manusia sedang tertawa. Nah, jika kita tertawa pada satu tempat, kita memang bergerak tetapi tidak mengalami perpindahan. Maka ini juga disebut gerak pasif. Atau contoh lainnya misalnya bunga matahari yang bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa paham tentang jenis gerak pada makhluk hidup? Bagaimana Al? Bagaimana Devon? Naka? Samuel? Bisa paham? Nah, kalau begitu sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tumbuhan hanya bisa melakukan gerak aktif. Oh maaf, tumbuhan hanya bisa melakukan gerak pasif. Sedangkan manusia dan hewan dapat melakukan dua gerak sekaligus, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Mengapa demikian? Mengapa tumbuhan tidak dapat melakukan gerak pasif, tidak dapat melakukan gerak aktif? Ayo, coba dicari tahu. Nah, anak-anak, hewan dan manusia dapat melakukan gerak aktif dan gerak pasif karena di dalam tubuh hewan dan manusia terdapat alat gerak aktif dan alat gerak pasif, sehingga bisa membuat manusia ataupun hewan berjalan, berlari, melompat, meloncat, merenang, dan sebagainya. Karena tumbuhan manusia dan hewan memiliki organ gerak. Nah, di dalam organ gerak itu tersusun alat-alat gerak. Ya, apa saja alat geraknya? Oke, ada dua jenis alat gerak ya anak-anak, yaitu ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Contoh alat gerak aktif yaitu otot atau yang kita sebut juga daging. Nah, coba anak-anak periksa atau rabah tubuh kalian di tangan, di kaki atau di badan, ada tidak dagingnya? Nah, jika ada, itu berupa otot. Sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, di tubuh manusia ataupun hewan terdapat tulang. Nah, tulang itulah yang kita sebut sebagai alat gerak pasif. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, yang berikut. Nah, anak-anak, mari kita amati alat gerak aktif. Contohnya apa tadi anak-anak alat gerak aktif? Otot. Ya, benar sekali. Otot termasuk alat gerak aktif. Nah, anak-anak dapat lihat yang berwarna merah. Ini adalah daging atau otot. Ya. Otot itu melekat pada tulang. Melekat atau menempel pada tulang. Anak-anak perhatikan. Otot melekat atau menempel pada tulang. Otot mampu memanjang. Atau kita sebut dengan istilah IPA-nya yaitu relaksasi. Sedangkan memendek kita sebut dengan kontraksi. Jadi otot bisa memanjang dan bisa memendek. Dan juga bisa membesar dan mengeras. Nah anak-anak, kemampuan memanjang dan memendek inilah yang dapat menggerakkan tulang. Kenapa? Otot tadi melekat pada tulang. Nah, anak-anak, otot itu mampu bergerak karena di dalam otot terdapat senyawa kimia ya, yang kita sebut dengan senyawa protein aktomiosin. Nah, senyawa inilah yang membuat otot bisa bergerak. Namun, sebelumnya otot itu bisa bergerak karena ada satu faktor penting lagi. Tetapi sekarang mari kita amati dulu gambar struktur otot. Nah, ini gambar struktur otot yang tersusun dari senyawa kimia protein aktin dan miosin. Tadi teacher sudah bilang,
Otot bergerak karena ada faktor penting. Yang paling penting adalah otot itu bisa bergerak karena perintah dari otak. Iya, jadi segala aktivitas manusia itu berpusat atau dikoordinasi atau dikomando oleh otak, termasuk dengan sistem gerak. Ya anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alat gerak aktif, sekarang temannya yaitu alat gerak pasif. Alat gerak pasif, tadi sudah anak-anak ketahui apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, contohnya tulang. Nah, anak-anak, tulang itu sepaket dengan otot. Artinya, tulang tidak dapat berpisah. Mengapa tulang tidak dapat berpisah dengan otot? Karena apa? Karena tulang itu hanya bisa bergerak jika ada otot yang menempel pada tulang tersebut. Jika tidak ada otot yang menempel, maka tulang itu hanya berdiam diri saja. Nah, seperti anak-anak perhatikan gambar rangka ini. Ini salah satu gambar yang menunjukkan tulang tidak ditempeli oleh otot. Maka rangka tubuh ini tidak akan bisa bergerak karena tidak ada otot yang melekat padanya. Ya anak-anak. Jadi tulang mampu bergerak hanya jika ada otot yang melekat pada tubuhnya atau pada tulang. Ya. Jadi tulang dan otot itu harus bekerja sama, tidak bisa berjalan sendiri. Ayo anak-anak, amati gambar di bawah ini. Nah, sekarang teacher menampilkan gambar struktur tubuh seekor hewan. Apa nama hewannya anak-anak? Ya, kelinci. Nah, kelinci memiliki alat gerak. Alat geraknya berupa kaki. Oke, ada kaki belakang dan ada kaki depan. Kelinci bergerak dengan melompat. Menggunakan apa anak-anak? Kakinya. Nah, kaki yang dominan digunakan untuk bergerak pada hewan kelinci yaitu kaki belakang. Jadi kaki belakang ini lebih aktif untuk bergerak. Nah, ini teacher ada tampilkan contoh kelinci yang sedang bergerak. Anak-anak silakan amati. Nah, baik anak-anak, berdasarkan gambar struktur tubuh kelinci ini, mau menjelaskan kepada kita bahwa kelinci ini memiliki tulang-tulang yang saling berhubungan atau yang saling terhubung, sehingga tulang-tulang ini membentuk rangka tubuh kelinci. Dan rangka tubuh ini terlihat jelas. Ada kepala, ada leher, ada badannya, hingga kakinya terlihat jelas. Nah, anak-anak, kelinci ini memiliki tulang belakang. Nah, ini mau menjelaskan bahwa hewan yang memiliki tulang belakang dapat dikelompokkan menjadi kelompok hewan yang kita sebut dengan kelompok vertebrata. Ya, atau hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi kelinci adalah salah satu hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Anak-anak bisa mengamati gambar ini terlihat dengan jelas. Kita lanjutkan. Nah, baik. Sekarang mari kita amati. Nah, ini teacher tampilkan gambar hewan, 2 ekor hewan. Hewan apa? Kelinci dan siput. Oke, kita mau membandingkan alat geraknya, terus struktur tubuhnya. Oke, ini teacher tampilkan rangka tubuh kelinci dan struktur tubuh siput. Oke, mari kita lihat anak-anak. Kira-kira apa perbedaan antara 2 struktur tubuh ini anak-anak? Hewan kelinci dan hewan siput. Oke, mari kita lihat tabelnya. Nah, dari tabel kita dapat berdasarkan gambar kita dapat menemukan perbedaan karakteristiknya. Yang pertama,
kelinci memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak memiliki tulang belakang. Nah, kelinci memiliki tulang kaki, sedangkan siput tidak. Ini mau menunjukkan bahwa kelinci akan bergerak lebih lincah dibandingkan siput. Kemudian, kelinci bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan melompat. Nah, apakah siput bisa melompat, anak-anak? Apakah siput bisa berlari? Tidak, karena siput tidak memiliki kaki. Siput bergerak menggunakan otot perutnya. Siput bisa merayap, bisa bergerak juga, tetapi dengan menggunakan otot perut. Nah, sekarang yang mau kita bahas anak-anak bahwa siput ini tidak memiliki tulang belakang, berbeda dengan gambar tubuh kelinci. Karena siput tidak memiliki tulang belakang, maka siput kita sebut sebagai hewan avertebrata atau invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh dari hewan avertebrata dan vertebrata lainnya serta alat gerak dan fungsinya. Oke, anak-anak bisa membaca. Nah, baik, kita lihat bersama contoh hewan vertebrata. Oke, yang pertama, kelompok mamalia. Nah, hewannya sapi, bergerak dengan kaki. Fungsinya apa anak-anak? Kaki sapi fungsinya berjalan. Oke, bagus. Yang kedua, kelompok unggas. Di sini teacher memilih ayam. Nah, alat organ gerak utama ayam yaitu kaki anak-anak. Walaupun ayam juga memiliki sayap, tetapi organ gerak utamanya adalah kaki. Karena sayap ayam ini tidak bisa digunakan untuk terbang yang jauh seperti hewan unggas. Jadi, ayam kita bisa simpulkan bergerak dengan kaki. Fungsinya untuk berjalan. Yang ketiga, kelompok reptilia. Salah satu contohnya yaitu buaya. Buaya memiliki kaki, maka organ geraknya kaki, berarti buaya bergerak dengan kaki. Fungsinya untuk merayap atau berjalan. Yang berikut kelompok amfibi. Nah, amfibi ini contohnya katak. Ada di sini gambar organ geraknya kaki, maka katak bergerak dengan kaki. Fungsinya untuk apa? Melompat atau meloncat, bisa. Yang berikut kelompok ikan. Nah, ini anak-anak sudah tahu ya bahwa ikan itu memiliki organ gerak yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Nah, sekarang kita lihat contoh hewan invertebrata atau avertebrata. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke. Nah, ini dia contoh hewannya. Yang pertama, cacing atau kita sebut juga dengan vermes. Nah, cacing ini bergerak dengan otot perut anak-anak. Cacing hewan yang lunak sehingga tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, kelompok insektivora atau kelompok serangga. Contohnya nyamuk. Nyamuk bergerak dengan sayap ya, untuk terbang ya. Yang berikut moluska. Moluska atau kelompok hewan lunak. Salah satu contohnya yaitu siput. Siput bergerak dengan otot perutnya ya. Yang berikut moluska juga, kelompok moluska yaitu cumi-cumi. Nah, untuk cumi-cumi ini hewan lunak tidak memiliki tulang belakang, bergerak dengan tentakel. Jadi tentakel ini berfungsi menghindari dirinya jika ada musuh atau juga bergerak di dalam air. Yang berikut hewan ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini juga termasuk hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang dan bergerak dengan tentakelnya. Didampingi oleh orang tua, anak-anak bisa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar. Baik itu hewan vertebrata maupun invertebrata, tulislah nama organ geraknya, kemudian cari tahu fungsinya apa.
Baik, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar kelinci, yang mana anak-anak sudah tahu bahwa kelinci merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, dapat kita lihat gambar-gambar tersebut membentuk sebuah cerita. Ya, jadi gambar yang membentuk sebuah cerita itu dapat disebut juga dengan gambar cerita. Di sini apakah ada anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Iya, gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah cerita. Ya, contoh dari gambar cerita itu sendiri adalah gambar ilustrasi. Pernah dengar kata ilustrasi? Iya. Gambar ilustrasi ini sendiri adalah gambar yang menceritakan atau memberi penjelasan pada cerita atau naskah tertulis. Di sini ada fungsi dari gambar ilustrasi itu sendiri adalah untuk menghidupkan cerita. Ya, jadi dengan adanya gambar dia dapat menghidupkan cerita, lalu dapat memberi bayangan setiap karakter yang terdapat dalam cerita tersebut dan mengkomunikasikan cerita dan menerangkan konsep yang disampaikan. Itu adalah beberapa fungsi dari gambar ilustrasi. Nah, untuk gambar ilustrasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Untuk gambar foto anak-anak bisa melihatnya di sini ada gambar burung. Dan untuk gambar tangan itu sendiri biasanya menggunakan aplikasi penyunting yang ada di komputer. Jadi anak-anak bisa menggambar ilustrasi menggunakan gambar tangan di komputer. Anak-anak bisa menggunakan aplikasi Paint dan lain-lain yang sering anak-anak pakai untuk menggambar ilustrasi. Kemudian gambar ilustrasi itu sendiri mempunyai ragam dan corak yang berbeda. Adapun ragam pada gambar ilustrasi antara lain ada cover, komik, vignette, poster, dan cergam atau cerita bergambar. Kemudian untuk corak dari gambar ilustrasi itu sendiri ada realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari gambar ragam ilustrasi atau ragam gambar ilustrasi. Yang pertama kita lihat di sini ada cover. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan cover. Cover itu sama artinya dengan sampul buku ataupun sampul majalah yang sering anak-anak jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gambar cover itu memuat atau mewakili buku sehingga terlihat menarik. Nah, ini ada cover tampak depan dan cover tampak belakang. Di sini cover yang baik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul dan tulisan yang menarik. Nah, di sini ada judul, tulisan pun menarik, ya. Kemudian, memiliki kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. Nah, ini terdapat kalimat penjelas, ya, bagian atas, sehingga mudah dipahami. Kemudian terdapat nama penulis. Nah, di sini di bagian bawah terdapat nama penulis. Kemudian ada identitas penerbit. Untuk identitas penerbit, dia terdapat pada tampak belakang cover, ya. Lalu gambar yang menarik, ya. Cover yang baik itu harus mempunyai gambar yang menarik. Nah, di sini terlihat gambar yang menarik, ya. Kemudian ada sinopsis di cover belakang. Nah, di sini terdapat sinopsis
di cover tampak belakang. Nah, kemudian yang kedua ada komik. Kira-kira siapa dari antara kalian yang suka membaca komik? Very good. Nah, komik ini merupakan karya seni yang menggabungkan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalan cerita. Maka tidak heran di dalam komik itu penuh dengan gambar-gambar, ya, yang mana penyusunannya itu membentuk sebuah jalan cerita. Lanjut, yang ketiga ada vignette. Pernah dengar kata vignette? Iya, vignette ini sendiri merupakan gambar pengisi halaman kosong yang terdapat pada majalah ataupun surat kabar, ya, yang berfungsi sebagai penghias. Jadi kalau anak-anak yang sering membaca majalah, nah pasti akan sering menemukan si vignette ini karena dia biasanya terdapat pada halaman kosong di majalah ataupun surat kabar. Berikutnya ada poster. Pernah dengar kata poster? Tentunya pernah dan pasti sudah pernah membuat poster pada kelas sebelumnya. Nah, di sini poster itu merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi dari keduanya. Ya, biasanya di dalam poster itu kalimat atau kata yang digunakan adalah kata-kata yang singkat namun padat makna. Ya, tujuan dari poster ini sendiri itu untuk memberikan informasi kepada orang lain. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang ramai. Informasi yang ada pada poster biasanya bersifat mengajak masyarakat atau mengajak siapapun yang membaca. Contoh di sini ada poster jaga dan cintai terumbu karang. Berarti dia mengajak kita untuk mencintai terumbu karang dengan cara apa? Tidak melakukan pemboman, tidak menggunakan pukat harimau yang akhirnya membuat habitat bawah laut itu menjadi rusak. Ya, lanjut. Yang kelima ada cergam atau cerita bergambar. Nah, di sini cergam atau cerita bergambar adalah cerita yang menjadi inti dari ceritanya itu sendiri adalah dia punya narasi. Ya, sedangkan gambarnya itu hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Jadi jangan kalian berpikir cergam, cerita bergambar yang intinya adalah gambar. No. Di sini yang intinya adalah narasinya. Sedangkan gambar itu hanyalah sebagai ilustrasi pelengkap, ya. Gambar ilustrasi ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Ya. Sebuah cerita akan terlihat menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Berikut kita maju ke corak gambar ilustrasi. Nah, untuk corak gambar ilustrasi itu terdiri dari yang pertama realis, ya, real. Yang mana gambar realis ini sendiri adalah gambar yang memiliki bentuk serta warna yang sama dengan kenyataannya. Artinya dia tuh benar-benar real, sesuai dengan apa yang ada. Berikut ada gambar karikatur. Pernah dengar kata karikatur? Atau ada yang sering membuat gambar karikatur? Iya, karikatur ini sendiri berasal dari bahasa Itali yang artinya melebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Ya, untuk objek gambar karikatur dia berupa seseorang atau karakter lucu yang aneh dan mengandung sindiran dan kritik. Itu adalah gambar karikatur. Di sini dia melebih-lebihkan kepalanya. Kepalanya besar, badannya kecil. Nah, ini adalah contoh gambar karikatur. Berikut ada kartun, ya. Kartun, siapa yang pernah menonton kartun? Atau ada di antara kalian yang suka menonton kartun? Iya, very good. Kartun adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk lucu
atau memiliki ciri khas tertentu dan bersifat menghibur serta mengandung humor, ya. Kartun ini dapat berupa gambar manusia ataupun hewan. Ya, biasanya gambar kartun digunakan dalam majalah anak, komik, dan cerita bergambar. Lanjut, berikutnya ada dekoratif. Ya, tentunya anak-anak sudah pernah mendengar kata dekoratif pada kelas-kelas sebelumnya. Nah, di sini untuk dekoratif itu sendiri merupakan gambar dengan corak dekor atau corak hias. Ya, dekoratif ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan, sehingga tidak mirip lagi dengan bentuk yang sebenarnya. Ya, berikutnya di sini setelah kita mengetahui ragam gambar, baik ragam ilustrasi maupun corak dari gambar ilustrasi itu sendiri, kita sudah tahu berbeda. Nah, unsur dalam membentuk gambar ilustrasi itu sendiri adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Ya, anak-anak harus menentukan tema terlebih dahulu. Tentukan tema, lalu yang kedua anak-anak harus membuat sketsa menggunakan pensil. Dan yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai supaya gambar terlihat lebih menarik. Tapi bukan ular, memandang beda, oke. Nah, di sini terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Kelinciku. Teks ini bertemakan hewan peliharaan. Baik anak-anak, sekarang mari kita mencoba membuat gambar ilustrasi sesuai teks tersebut. Langkah pertama untuk membuat gambar ilustrasi adalah dengan membuat sketsa. Berikutnya kita menebalkan sketsa tersebut dan langkah terakhir adalah mewarnai sketsa agar gambar terlihat lebih menarik. Model gambar ilustrasi yang digunakan pada gambar di atas menggunakan corak kartun. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Teacher Yanti ataupun Teacher Intan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.